Harapan ke depan dengan LDI ini bersinergi dengan satu pemerintahan, ya, bisa berjalan, dan kita bisa pertama siar Islam itu sendiri, dan tetap kita menjaga keutuhan negara Indonesia. Sekretaris DPW LDII Provinsi Lampung Harrison Sustadi saat memberikan sambutan pada pengukuhan pengurus DPD LDII Lampung Selatan mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan kian menjadi tantangan setiap negara. Harry memaparkan, program ketahanan pangan menjadi perhatian LDII yang merupakan salah satu dari 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Menurut Harry, pangan saat ini menjadi rentan dengan peperangan yang terjadi di negara pengekspor pangan utama dunia. Untuk itu LDII mendorong masyarakat agar memberdayakan pekarangan untuk produksi pangan keluarga. Kalau kita tadi kan sama-sama mendengarkan Pak Sekretaris mewakili Ketua LDII Provinsi Lampung, manfaatkan pekarangan lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Awalnya dulu rumah dinas ketika saya masuk, ini adalah belukar, semak belukar. Semak belukar, nah ini yang kita kembangkan untuk kita manfaatkan, kita bikin kebun. Pertamanya kita ingin bikin kebun, tapi ketika bikin kebun kok ini bagus, jadi kebun edukasi untuk anak-anak sekolah. Kita mengedukasi supaya apa yang kita lakukan pemerintah daerah ini bukan hanya bicara, tapi di rumah dinas pun ada suatu contoh untuk mengedukasi masyarakat, manfaatkan pekarangan. Alhamdulillah sekarang dengan ada kebun edukasi, terus ini pun tadinya tidak bermanfaat, sekarang sudah bermanfaat untuk di sini ada ruang bermain anak, ada di sebelah sana ada ruang perpustakaan yang tadi tidak berguna. Jadi satu kaitan antara kebun edukasi dengan perpustakaan. Jadi sinilah tempat pembelajaran rumah dinas, tidak sakral untuk masyarakat tapi terbuka untuk masyarakat, untuk umum. Memang dari anak-anak inilah yang perlu satu pengenalan wilayah. Mungkin dengan dia adanya dia masuk, oh ini rumah dinas bupati, jadi ada terinspirasi, semangat, motivasi. Oh bagus juga rumah bupati, saya pengen jadi bupati. Nah mungkin kayak gitu kan. Nah yang satu itu, yang kedua dia akan pekarangan rumah bupati ditanami kebun-kebun. Dia nanti akan termotivasi juga, akan manfaatkan pekarangan yang di sekolahan maupun di tempat tinggalnya masing-masing. Berapa luasnya nih Pak? Ada 2 hektaran. 2 hektar yang asli untuk 2 hektar, iya. Terus apa aja nih Pak? Ada pohon alpukat, duren, sirsak, sayur-sayuran dan macam-macam buah-buahan juga ada. Nah, 10 program pokok PKK juga kita tanam. Jadi disinilah ketua tim penggerak PKK Kabupaten akan membina PKK kecamatan sampai desa. Di sini tempatnya. Kebun edukasi. Iya, kebun edukasi. Dan dinding ini pun kita lombakan mural supaya nambah indah. Dan ini pun awalnya tidak menggunakan dana APBD, dana gotong royong. Dana gotong royong. Dari masyarakat atau dari dana gotong royong dari pejabat itu sendiri dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Lampung Selatan. Kita ajak kontribusi, punya rasa tanggung jawab, terutama ASN-ASN yang pejabat-pejabatnya. Dia harus memberikan sumbangsi untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan ini. Kalau untuk ekonomi warga Pak, kaitannya dengan pengembangan ekonomi? Ya, dengan situasi 2 tahun yang lalu Lampung Selatan memang mengalami suatu kemerosotan ekonomi, khususnya di sampai tingkat desa dan kecamatan. Dengan terus kita berupaya bagaimana untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat ini tetap bangkit, maka kami menginovasi seluruh jajaran, bergotong royong, keroyokan untuk bagaimana bangkitnya ekonomi Lampung Selatan. Yang kita lakukan tadi vaksin. Setelah vaksin ini, capaian vaksin ini sudah mencapai maksimal, kita bisa berinteraksi, masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, disitulah yang kita lakukan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Kita sudah membentuk suatu tim dari tingkat desa, pembinaan-pembinaan, dan kita desa, kecamatan, sampai kabupaten. Ini yang kita lakukan pembinaan UMKM, IKM-nya.
Disitulah tugas kita, hadirnya pemerintah untuk bangkitnya pertumbuhan ekonomi. Kita terus kreativitas, inovasi tadi. Bagaimana kegiatan-kegiatan ini kita tidak bisa hanya perintah, tapi kita turun langsung ke desa. Malam ini pun kami melakukan, nanti ada di Kecamatan Waisulan. Waisulan kita ada bazar kecamatan. Ini program pemerintah daerah, ya. Jadi setiap bulan kami keliling ke kecamatan-kecamatan. Malam ini ada di Waisulan. Ini tujuannya untuk kita melihat potensi desa-desa ini, apa sih potensinya. Nah, malam ini di Waisulan kita ada bazar UMKM di Waisulan itu sendiri. Nah, di situ kita melihat potensi-potensi dari tingkat desa sampai ke sana. Nah, nanti kabupaten mengemasnya dengan Lampung Selatan Expo. Kadang-kadang orang juga kesulitan untuk memasarkan itu, Pak. Ya, di sini memang marketingnya. Maka di sini ada Dekranasda yang menampung. Jadi kita nanti maka kita gali potensi, bukan UMKM ini bagaimana cara pemasarannya. Kita selalu mengadakan suatu kegiatan-kegiatan untuk memasarkan. Misalnya ada kita di rest area, kita punya di sini ada dermaga eksekutif. Kita punya juga di situ Dekranasda Lampung Selatan yang di situ menjual dari UMKM yang ada di Lampung Selatan. Lampung Selatan ini kan punya potensi yang luar biasa, baik dari pariwisatanya maupun infrastruktur. Nah, kita Lampung Selatan punya pelabuhan Bakahuni, punya bandara, kemudian wisata punya apa yang itu yang di Anak Krakatau. Nah, bagaimana Pak untuk memanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi warga? Nah, di sini kita mengedukasi masyarakat. Tadi menggali potensi, bukan potensi UMKM-nya saja, tapi kita juga menggali potensi pariwisata dan budaya. Lampung Selatan dengan 17 kecamatan, 256 desa, 4 kelurahan. Penduduk yang begitu padat, yang begitu wilayah luas. Ini adalah potensi sangat luar biasa. Lampung Selatan sebagai pintu gerbang keluar masuknya dari Pulau Jawa, dari Sumatera ke Pulau Jawa. Nah, inilah potensi yang harus kita gali. Lampung Selatan banyak tempat wisata, ada air terjunnya, ada air belerangnya, ada pantainya, terus ada air panasnya. Ini lengkap. Maka kita mengajak, kami juga punya tim Lampung Selatan itu dari tim pariwisata yang mengkoordinir dengan pemerintahan desa tadi menggali potensi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, dan kami membina desa-desa wisata. Kemarin kita sudah lakukan di Kecamatan Natar, yaitu desa Negara Ratu. Itu kita melakukan gotong royong. Situ ada sebuah danau, ya. Danau yang bisa untuk dimanfaatkan untuk menjadi wisata. Nah, dengan adanya wisata di Negara Ratu, Kecamatan Natar tersebut, kami pemerintah daerah hadir bergotong royong untuk membersihkan dan mendesain tata ruang yang ada untuk wisata di desa. Nah, potensi desa-desa wisata inilah akan timbul nanti bekerjasama dengan UMKM yang ada di desanya masing-masing. Desa wisata yang sudah kita siapkan udah ada beberapa desa, terutama adalah satu di Natar, ada di Tanjung Bintang itu di Gunung Batu, kalau di sini ada di Kecapi, terus ada di desa Kalianda ini sendiri. Sudah banyak yang kita ciptakan desa-desa wisata. Potensi alam begitu hebat, begitu yang subur, tapi memang kalau nggak ditunjang dengan ilmu pengetahuan, dengan indeks pembangunan manusianya akan sia-sia. Maka kita terus mengajak, mengedukasi, berinovasi bagaimana masyarakat bisa kita ajak sama-sama untuk membangun potensi yang ada. Nah, ini kami hadir terus. Kami punya tim dan kami ingin terus mengajak, maka kita bentuk desa-desa wisata supaya untuk bangkitnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Satu-satu jalan adalah untuk ketahanan pangan. Kita sekarang harus mandiri dalam hal sektor ketahanan pangan dalam UMKM. Pemerintah daerah menciptakan ruang-ruang publik, ruang-ruang terbuka
bisa dikunjungi, sehingga kita pemerintah menyiapkan tempat kuliner-kuliner tadi UMKM supaya tumbuhnya ekonomi masyarakat. Contoh misalnya kayak di rumah dinas ini di kebun edukasi, di situ kita siapkan tempat kuliner, makanan-makanan yang ringan sampai makanan berat ada di situ. Jadi itulah tugas kita untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menciptakan tempat-tempat untuk wisata-wisata. Baik, Pak Bupati. Ya.